Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afandi, saya akan menjelaskan dari Kintek Dynamos. Di sini kita mempunyai air cleaner dan pre cleaner di dalam sini, teman-teman. Nah, air cleaner ini fungsinya untuk menyaring udara yang kasar, sementara pre cleaner ini untuk menyaring udara yang halus. Lanjut kita ke turbocharge. Turbocharge ini ada turbin dan kompresor. Fungsi kompresor sendiri itu untuk memadatkan udara untuk disalurkan ke intake manifold. Lanjut, intake manifold itu menyalurkan udara yang sudah dipadatkan ke ruang bakar nih, teman-teman. Setelah itu dari ruang bakar itu ada jalurnya lagi nih ke turbocharge. Nih, turbocharge. Cuman bukan ke kompresornya tapi ke turbinnya. Turbinnya ini juga berfungsi untuk menggerakkan si kompresornya ini, teman-teman. Nah, setelah udara ini masuk ke turbin, dia lalu keluar melalui exhaust untuk pembuangan udara itu, udara kotor itu sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afandi. Di sini saya akan jelaskan tentang fuel system. Yang pertama, di sini ada tank. Tank ini menyediakan bahan bakar. Lalu di sini ada fuel pump yang fungsinya untuk mengarahkan fuel dari fuel tank menuju secondary filter, yang dimana secondary filter ini fungsinya untuk memfilter bahan bakar itu sendiri. Lanjut dari secondary filter masuk ke primary filter. Di sini untuk memfilter lagi bahan bakar yang sudah difilter untuk menjaga kestabilan dan kebersihannya. Lalu lanjut ke water separator yang fungsinya di sini adalah memisahkan bahan bakar dan air. Setelah itu lanjut ke FIP atau fuel injector pump. Nah, di dalam fuel injector pump ini terdapat beberapa komponen seperti gubernur, plunger, dan FIP ini fungsinya ketika bahan bakar itu masuk ke ruang bakar, ruang blok mesin, dan ternyata bahan bakarnya ini terlalu banyak atau over, dia akan balik lagi ke fuel injector pump lalu diarahkan ke fuel tank kembali. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afandi. Di sini saya akan menjelaskan cooling system. Yang pertama di sini ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk menyimpan cairan coolant. Lalu lanjut di sini ada namanya water pump. Water pump ini ada fungsinya untuk memindahkan cairan cooling dari radiator menuju ke water jacket. Water jacketnya ada di dalam engine ya, teman-teman. Nah, water jacket ini berfungsi untuk menyalurkan cairan coolant itu menuju ke blok-blok engine. Lalu lanjut di sini ada yang namanya termostat. Termostat itu kan elektrik ya, teman-teman. Nah, dia ini fungsinya itu ketika cairan coolant itu overheat atau panas, termostat ini berfungsi untuk menyalurkan cairan coolant menuju ke radiator kembali. Dan kenapa menuju radiator kembali? Karena untuk didinginkan kembali oleh fan radiator. Nah, setelah didinginkan kembali itu kan cairan coolantnya balik lagi ke namanya reservoir nih, teman-teman. Ini reservoir. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afandi. Di sini saya akan menjelaskan starting and charging system. Di sini kita punya baterai ya, teman-teman, atau bisa disebut aki. Nah, baterai atau aki ini menyediakan listrik. Nah, ketika case switch ini di posisi start, aliran listrik yang berada pada aki ini akan melewati starting relay yang ada di dalam sini, teman-teman. Nah, starting relay itu berfungsi untuk safety. Ketika saluran listrik yang lewat itu terlalu besar, starting relay akan memutusnya supaya tidak over untuk aliran listriknya. Nah, kalau tidak over, dia tidak terputus dan akan lanjut ke yang namanya starting motor nih, teman-teman. Nah, starting motor ini, di dalam starting motor itu ada namanya solenoid dan pinion. Ketika aliran listrik sampai ke starting motor, solenoid akan bergerak mundur dan pinion akan bergerak maju, berputar untuk memutarkan si roda gila atau flywheel. Nah, setelah flywheel ini berputar,
energi yang dihasilkan oleh flywheel ini akan memutarkan engine atau menghidupkan engine. Nah, energi kinetik yang dihasilkan oleh engine akan menghasilkan listrik yang disalurkan ke dalam alternator. Alternator ini berfungsi untuk menyimpan dan mengalirkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dari alternator ini itu tidak boleh di AC. Jadi energi listrik yang dihasilkan dari engine itu kan AC, itu harus dirubah dulu ke dalam DC. Itu ada nama komponennya teman-teman. Nah, setelah itu alternator akan menyalurkan energi listriknya dalam baterai supaya energi di baterai itu tetap selalu ada dan tidak habis. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afanid. Saya akan jelaskan tentang lubrication system. Mula-mula di sini adalah oil pan. Oil pan ini adalah penyedia oil atau tangkinya. Di dalam oil pan ini juga ada inlet screen. Nah, di sini juga ada oil pump di dalam sini nih, dalam engine. Maksudnya untuk menarik oil menuju ke inlet screen. Inlet screen ini langsung menuju ke oil pump atau filter halus. Oil filter atau filter halus untuk menyaring kotoran pada oil. Lanjut, di sini akan kebagi menjadi dua arah. Yang pertama ke turbocharger, yang kedua ke oil gallery yang di dalam engine ini. Nah, di turbocharger ini oil itu akan melumasi bearing yang terdapat dalam turbin. Nah, setelah dilumasi, oil itu akan back to oil pan melalui hose yang ada di sini, teman-teman. Sementara yang oil gallery itu ketika oil sampai di oil gallery, dia akan menyalurkan oil ke blok-blok mesin. Nah, setelah disalurkan ke blok-blok mesin, oil itu sendiri akan kembali ke oil pan melalui gaya gravitasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.